Market Movers pekan kedua bulan Juli 2020. Pekan ini, kekhawatiran pasar terhadap peningkatan penyebaran wabah COVID-19 di dunia masih akan menjadi sentimen negatif untuk aset beresiko. Tapi di sisi lain, potensi pemulihan ekonomi karena dibukanya kembali perekonomian bisa menjadi sentimen positif. Senin, 6 Juli, membuka awal pekan ini, laporan iklan lowongan kerja di koran dan media Australia selama bulan Juni yang didata oleh Australia and New Zealand Bank Group atau ANZ akan menjadi peluang penggerak dolar Australia di pagi hari. Pasangan mata uang AUD/USD berpotensi naik bila jumlah iklan pekerjaan lebih banyak dari bulan sebelumnya. Siang harinya, jam 1, data pesanan pabrik di Jerman selama periode bulan Mei akan dirilis, dan bila hasilnya lebih baik dari bulan sebelumnya, Euro/USD berpeluang menguat. Jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat, data tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian zona Euro yang dilakukan lembaga survei Sentix kembali menjadi peluang penguatan bagi Euro/USD, bila hasilnya lebih baik dari periode sebelumnya. Di saat yang sama, data indeks aktivitas konstruksi Inggris untuk bulan Juni akan dirilis. Bila hasilnya lebih tinggi dari sebelumnya, ini berpotensi mendukung penguatan GBP/USD. 30 menit berselang, zona Euro akan merilis data penjualan retail untuk periode Mei yang berpotensi mendukung kenaikan pasangan mata uang Euro/USD bila hasilnya lebih baik dari bulan sebelumnya. Malam hari, jam 9 waktu Indonesia Barat, Institute for Supply Management atau ISM akan merilis data indeks aktivitas sektor non-manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Juni. Harga emas berpotensi melemah bila hasilnya lebih baik dari periode sebelumnya. Selanjutnya, Bank Sentral Kanada akan merilis laporan survei terhadap para pebisnis mengenai kondisi terkini bisnis secara umum di Kanada. Bila survei tersebut bernada dovish atau pesimis, USD CAD berpotensi naik karena pelemahan dolar Kanada. Selasa, 7 Juli. Di awal sesi perdagangan hari Selasa ini, data tingkat belanja rumah tangga Jepang untuk periode Mei akan dirilis. Konsumsi merupakan indikator penting ekonomi Jepang. Bila data tersebut masih menunjukkan hasil yang lebih baik, mata uang yen berpeluang menguat dan menekan turun USD/JPY. Selanjutnya, event yang ditunggu untuk perdagangan dolar Australia yaitu pengumuman tingkat suku bunga acuan terbaru dan pernyataan dari Bank Sentral Australia atau RBA akan menjadi fokus utama siang ini. RBA diekspektasikan tidak akan mengubah tingkat suku bunganya, tetap di 0,25%. Jika pernyataan RBA bernada positif atau hawkish terhadap prospek ekonomi Australia, pasangan mata uang AUD/USD berpotensi menguat. Jam 1 siang waktu Indonesia Barat, data produksi industri bulanan Jerman untuk periode Mei akan menjadi peluang penguatan Euro/USD bila hasilnya lebih baik dari bulan sebelumnya. Selanjutnya, Inggris akan merilis laporan indeks harga perumahan versi lembaga survei Halifax untuk periode Juni. Bila kembali terjadi penurunan harga rumah, ini berpeluang melemahkan pasangan mata uang GBP/USD. Dan di malam hari, Biro Statistik Buruh Amerika Serikat akan merilis data jumlah lowongan pekerjaan baru di luar industri pertanian untuk periode bulan Mei. Bila hasilnya lebih rendah dari periode sebelumnya, dolar Amerika Serikat mungkin melemah dan menopang harga emas naik. Rabu, 8 Juli. Laporan neraca berjalan Jepang untuk periode bulan Mei menjadi pembuka laporan ekonomi hari Rabu ini dengan peluang pelemahan pasangan mata uang USD/JPY bila neraca berjalan menunjukkan surplus yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Sore harinya, jam 4 waktu Indonesia Barat, Komisi Eropa akan merilis perkiraan pertumbuhan ekonomi zona Euro untuk 2 tahun ke depan. Dan bila hasilnya bernada hawkish atau optimis, Euro/USD berpotensi menguat. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu malam, laporan cadangan minyak mentah Amerika Serikat versi Energy Information Administration akan dirilis. Bila cadangan minyak mentah mengalami peningkatan dari pekan sebelumnya, harga minyak mentah berpotensi melemah. Kamis, 9 Juli. Pagi hari, laporan pesanan mesin-mesin di pabrikan Jepang di luar mesin untuk sektor perkapalan dan utility untuk periode Mei akan dirilis. Dan bila hasilnya lebih baik dari bulan sebelumnya, USD/JPY berpotensi melemah karena penguatan yen. Selanjutnya, laporan survei tingkat kepercayaan bisnis Selandia Baru yang dirilis oleh Australia and New Zealand Bank Group atau ANZ bisa menjadi penggerak NZD/USD.
Bila survei yang dirilis menunjukkan perbaikan, pasangan mata uang NZD/USD berpeluang naik. Jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat, laporan indeks harga konsumen year-on-year Tiongkok untuk periode Juni akan dirilis. Data ini menjadi salah satu tolak ukur inflasi. Kenaikan inflasi menunjukkan kenaikan aktivitas ekonomi. Laporan ekonomi Tiongkok biasanya akan berimbas langsung pada pergerakan mata uang dolar Australia sebagai rekan dagang perdagangan utamanya. Bila hasil dari data tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya, ini berpeluang menekan pasangan mata uang AUD/USD. Laporan neraca perdagangan Jerman untuk periode Mei akan dirilis pada jam 1 siang hari ini. Bila neraca perdagangan Jerman menunjukkan surplus yang lebih besar dari periode sebelumnya, yang artinya ekspor lebih tinggi daripada impor, Euro/USD berpeluang menguat. Di jam yang sama, Jepang akan merilis data awal perubahan jumlah nilai pesanan alat-alat mesin di perusahaan manufaktur Jepang untuk bulan Juni. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, USD JPY berpotensi turun karena penguatan yen. Sore hari jam setengah 4 waktu Indonesia Barat, Komite Kebijakan Keuangan Inggris atau FPC, Bank Sentral Inggris, akan merilis notula rapat dan pernyataan terbaru terkait kondisi keuangan Inggris. Bila isi notula dan pernyataan bernada positif atau hawkish, GBP USD berpotensi menguat. Malam harinya, laporan klaim tunjangan pengangguran mingguan Amerika Serikat akan dirilis. Data ini menjadi perhatian pasar setelah pembatasan aktivitas ekonomi selama wabah corona menyebabkan tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat. Bila data masih mengindikasikan kenaikan tingkat pengangguran, harga emas berpeluang meningkat karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Jam 9 malam waktu Indonesia Barat, laporan perubahan jumlah nilai inventory di pusat-pusat grosir Amerika Serikat untuk periode Mei akan dirilis. Biasanya, penurunan inventory dinilai bagus untuk perekonomian Amerika Serikat, karena perusahaan akan aktif melakukan pembelian barang lagi. Bila demikian, dolar AS berpeluang menguat dan harga emas bisa turun. Jumat 10 Juli, malam hari, jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, Kanada akan merilis laporan tenaga kerjanya untuk bulan Juni. Laporan perubahan jumlah orang yang dipekerjakan dan data tingkat pengangguran Kanada akan dirilis. Bila hasilnya menunjukkan hasil yang lebih baik dari bulan sebelumnya, ini dapat menopang penguatan dolar Kanada, sehingga USD CAD berpotensi bergerak turun. Di jam yang sama, Amerika Serikat akan merilis laporan indeks harga produsen atau PPI untuk periode Juni. Data ini juga menjadi salah satu tolak ukur tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang naik menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat, sehingga bila PPI menunjukkan hasil yang lebih rendah dari proyeksi, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah, dan ini akan menopang penguatan harga emas. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.